1 jam yang lalu, putusan sela yang disampaikan Majelis Hakim dalam kasus penodaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama ini sudah selesai. Nah, lokasi di depan gedung pengadilan ini memang sudah lengang, begitu sudah arus lalu lintas juga sudah mulai lancar begitu dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu penuh dengan ratusan massa. Hari ini agendanya adalah putusan sela, di mana tadi Majelis Hakim yang diketuai oleh Duyarso Budi Santiarto ini akhirnya memutuskan bahwa nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Ahok dan juga kuasa hukumnya ini ditolak begitu dan tidak diterima. Ada beberapa alasan setelah mendengarkan beberapa hal, tentu saja dari surat dakwaan, kemudian nota keberatan dan juga nota keberatan dari terdakwa dan juga dari kuasa hukum. Dari hasil tadi tentu saja dari jaksa penuntut umum ini mengapresiasi Majelis Hakim karena mendengarkan dan sudah menyaksikan mempelajari surat dakwaan yang sudah diberikan, yaitu atas 2 pasal. Yang pertama 156 terkait penghinaan suatu golongan, kemudian ada pasal satu lagi yaitu 156A terkait penodaan agama. Di lain pihak tentu saja dari pihak kuasa hukum dan juga terdakwa ini merasa kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa eksepsinya ini ditolak. Dan di akhir persidangan tadi, Majelis Hakim tadi sempat menanyakan kepada terdakwa dan juga kuasa hukum, apakah hasil dari putusan sela ini akan diajukan pada upaya lanjutan hukum atau juga banding ke pengadilan tinggi atau tidak. Nah, saat itu Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan bahwa akan mempertimbangkan terlebih dahulu tawaran yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan upaya hukum lanjutan begitu. Namun seusai persidangan hanya beberapa saat ini kuasa hukum kemudian menyetujui untuk melakukan upaya banding, upaya lanjutan karena merasa tidak adil atas putusan sela. Berikut ungkapan dari Hamfri Jemat merupakan kuasa hukum dari Ahok. Tadi pada waktu Majelis Hakim menanyakan kepada Pak Ahok dan juga penasihat hukum berkaitan dengan putusan sela ini, apakah akan mengajukan upaya banding atau tidak, upaya hukum dia bilang begitu ya. Nah, pada saat itu setelah Pak Ahok berbicara berkonsultasi dengan penasihat hukum, jawaban Pak Ahok adalah akan dipertimbangkan. Ya. Jadi mikir-mikir dulu. Memang upaya hukum itu masih ada waktu beberapa lama. Tetapi tadi penasihat hukum setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, juga sudah memutuskan bahwa upaya hukum banding akan dilakukan. Ya, upaya hukum banding akan dilakukan, karena ini merupakan upaya hukum. Ada beberapa alasan tentu saja yang melatar belakangi kuasa hukum dan juga terdakwa untuk melanjutkan banding ke pengadilan tinggi atau juga upaya hukum lanjutan terkait putusan sela yang ditolak eksepsinya. Yang pertama adalah kuasa hukum ini merasa bahwa tidak ada satupun begitu nota keberatan yang didengarkan oleh Majelis Hakim. Kemudian yang kedua yang paling dikritisi adalah tidak adanya peringatan keras terkait sidang Ahok ini. Jadi sebetulnya dalam pasal 156 kuasa hukum menyampaikan bahwa jika seseorang diduga telah melakukan dugaan penodaan agama atau juga penghinaan terhadap suatu golongan, itu seharusnya mendapatkan peringatan keras terlebih dahulu, bukan langsung dilaporkan dan juga melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan hingga kasus persidangan. Untuk itu dalam proses upaya hukum lanjutan ini, kuasa hukum juga meminta untuk sidang dengan agenda lanjutan besok, pokok perkara ini dapat ditunda sementara sampai dengan jawaban dari pengadilan tinggi ini keluar begitu terkait upaya hukum lanjutan. Namun di lain pihak, jaksa penuntut umum juga mengatakan hal yang lain begitu, sangat berbeda. Pasalnya ia mengatakan Ali Mukartono sebagai ketua jaksa penuntut umum, meskipun upaya hukum lanjutan ini tetap dilaksanakan, tapi tentunya tidak mempengaruhi proses persidangan. Karena hakim sendiri mengatakan bahwa jika ada upaya hukum lanjutan atau banding, maka akan digabungkan dengan pokok perkara sehingga tidak mempengaruhi jalannya persidangan. Nah, untuk sidang ke depan tentu saja merupakan pokok perkara atau juga pembuktian, menghadirkan saksi-saksi. Tadi kami menanyakan juga apakah saksi-saksi yang dihadirkan seperti apa begitu. Tentu saja yang dihadirkan adalah saksi fakta, kemudian ahli, ada sekitar puluhan dari total saksi yang akan disiapkan pada proses sidang keempat selanjutnya. Dan tentu saja sidang hari mendatang akan dilaksanakan di Gedung Kementerian Pertanian tanggal 3 Januari mendatang. Tommy.